Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Terima kasih sebelumnya atas like, comment, dan subscribe-nya. Tonton acara ini sampai tuntas agar informasi yang kami berikan dapat diterima secara utuh. Apabila ingin lebih jelas bisa menghubungi di nomor 08816680772. Baik Bapak Joko, alhamdulillah beberapa hari ini kita mendapatkan pertanyaan dari Sobat Ngeteh. Untuk pada hari ini yaitu sebagai berikut. Sebagai penonton dan penggemar ngeteh, mohon dijelaskan bagaimana penanganan perkara ketika dalam waktu yang bersamaan satu perkara namun ada unsur pidana, perdata maupun administrasinya. Terima kasih atas jawabannya. Demikian tadi pertanyaan Sobat Ngeteh kepada Bapak Joko Starto. Mohon diberikan penjelasannya. Oke, Mas Bagas, kita bertemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Alhamdulillah, minggu ini kita diberi kesempatan untuk brainstorming sampai dengan jam 11 malam bersama beberapa ahli, baik itu ahli pidana maupun perdata, yang mana Profesor Dr. Pujiono SHMH sempat sebagai ahli perdata. Demikian juga dengan Dr. Muhammad Rostamaji SHMH dari Fakultas Hukum UNS. Tak terkecuali juga Dr. Amir Junaidi SHMH dan tentunya rekan kami advokat yaitu Yosi Eka Rahmanto SH. Brainstorming ini ternyata sangat mengasyikkan. Kita bisa saling berdiskusi untuk mengkaji saling bagaimana pendapat kita diuji oleh masing-masing pihak. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Sobat Ngeteh, kali ini kita akan membahasnya. Namun setidak-tidaknya ada 3 episode untuk membahas tindak lanjut dari pertanyaan Sobat Ngeteh tersebut. Yang pertama tentunya terkait bagaimana ketika hukum pidana ataupun perdata ini dalam satu irisan. Artinya ada pidana, ada perdatanya bagaimana. Kedua, tentunya kita akan membahas bagaimana apakah perdata itu bisa dipidanakan dan terkait yang ketiga yaitu hukum administrasi. Nah, untuk tema kita akan kita korelasikan, kebetulan ada perkara tipikor di PN Samarinda. Kasus posisinya sebagai berikut. Seorang apresial yang diminta oleh Pemda untuk memberikan penilaian harga tanah. Hubungan antara apresial dan Pemda dimulai dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian diterbitkanlah surat perjanjian kerja. Perjanjian selesai dengan diberikannya hasil penilaian ke Pemda dan Pemda sudah membayar ke apresial. Kemudian hasil penilaian tanah diberikan ke panitia pengadaan tanah. Oleh panitia pengadaan tanah, data tersebut digunakan nego dengan warga untuk mendapatkan harga kesepakatan. Hasilnya ada 2 kesepakatan, yaitu kesepakatan antara apresial dengan Pemda dan yang kedua antara warga dengan panitia pengadaan tanah. Selanjutnya dalam perkara tersebut ada juga broker yang membantu kelengkapan administrasi sehingga uang dari pemerintah tersebut bisa cair. Warga sudah membayar fee ke broker atas bantuannya. Artinya di sini fee ini diberikan ke broker karena merasa sudah dibantu oleh broker sehingga uang tersebut bisa cair. Oleh penyidik dan jaksa, uang kesepakatan yang diberikan kepada warga ke broker dianggap adalah
kerugian keuangan negara. Appraisal dianggap turut serta adanya korupsi. Dengan demikian, ada irisan yang akan kita bahas saat ini, yaitu terkait dengan perkara pidana dan perdata. Baik, Bapak Advokat Joko Sutarto, mohon dijelaskan dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum bagaimana dalam satu waktu yang nyaris bersamaan, yaitu ada perkara perdata, pidana, maupun administrasinya yang berbarengan prosesnya. Ya, terima kasih Mas Bagas. Selanjutnya akan kita berikan kajian lebih lanjut. Adanya kesepakatan antara appraisal dengan Pemda yang diwujudkan dalam sebuah surat perjanjian kerja, menurut hemat kami itu murni wilayah perdata. Adapun terkait dengan adanya perkara yang bersamaan, yaitu yang dianggap oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum, yaitu pidana, sementara juga ada lagi perkara perdata terkait adanya surat perjanjian kerja antara Pemda dan appraisal, sehingga itu adalah perkara perdata. Maka bagaimana ketika ada irisan, yaitu pidana dan perdata? Menurut hemat kami, penyidik berhak menindaklanjuti adanya laporan masyarakat maupun temuan sendiri. Namun, hakimlah yang seharusnya menelaah terlebih lanjut ada atau tidaknya hubungan keperdataan para pihak dalam perkara tersebut. Apabila ada perkara perdata, maka sebaiknya hakim menunda perkara pidana terlebih dahulu. Hal tersebut merujuk dengan adanya peraturan sebagai berikut. Ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang menyebutkan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Permasalahan prejudicial G-skill pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana tersebut dalam kaidah hukum jurisprudensi, putusan Mahkamah Agung RI nomor 629 K garing Pit garing 1984 tanggal 22 Juli 1985 yang mana disebutkan sebagai berikut. Pengadilan tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. Untuk terkait dengan perkara pidana yang terjadi pada appraisal tersebut, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum menunggu dulu adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat perlunya mengesampingkan perkara pidana dan mendahulukan pengujian perkara perdata dahulu, yaitu kesepakatan atau perjanjian diuji terlebih dahulu ketika dalam waktu ada perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli pidana dari UNS Dr. Muhammad Rustamaji SHMH saat memberikan keterangan via online di persidangan Tipikor PN Samarinda pada hari Senin 23 Mei 2022, yaitu dengan merujuk pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Ahli pidana tersebut juga memberikan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa yang pertama, dalam perkara pidana menganut prinsip ultimum remedium. Perkara pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Yang kedua,
Beliau pada saat memberikan keterangan ahli juga menyampaikan terkait dengan pasal, yaitu pasal 50 KUHP, yang isinya barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Sehingga menurut pendapat ahli, yaitu Dr. Rostamaji, orang yang sudah melakukan perbuatan untuk menjalankan kesepakatan tersebut sudah seharusnya tidak bisa dipidana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ada aparat penegak hukum yang memaksakan diri menempuh upaya pidana dengan mengabaikan pengujian keperdataan terlebih dahulu sebagaimana pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, maka kami berpendapat telah terjadi kriminalisasi dan kedzaliman berbaju undang-undang. Demikian informasi dari kami pada episode yang pertama terkait dengan pertanyaan Sobat Ngeteh tersebut. Akan kami lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih Sobat Ngeteh ataupun penonton yang lainnya yang telah menonton acara-acara kami. Semoga bermanfaat. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko Sutarto SH. Semoga bermanfaat bagi Sobat Ngeteh. Tonton sampai kesimpulan dan saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Penegakan hukum dengan melanggar undang-undang atau peraturan lainnya hanya akan menimbulkan luka keadilan yang tak akan sembuh. 27 Mei 2022, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.